7 upacara adat Batak yang harus diketahui. Iya teman, peradaban Batak telah banyak mewariskan berbagai tradisi. Tentunya seluruh tradisi itu berkait paut dengan kehidupan. Pelestarian tradisi itu pun terus dilakukan di tengah era modern. Media banyak, mulai dari pertunjukan seni hingga pariwisata. Peradaban Batak yang berpusat di Danau Toba sebenarnya menjadi potensi yang sangat bagus. Tidak sedikit orang yang masih menjalankan tradisi-tradisi tersebut. Meskipun memang jumlahnya kian berkurang karena termakan modernisasi. Iya, berikut 7 tradisi Batak yang masih akrab didengar. Beberapa di antaranya juga masih ditampilkan dalam pertunjukan seni. Gondang Naposo, tarian muda-mudi Batak untuk mencari jodoh. Iya, Gondang Naposo adalah tradisi mencari jodoh dalam adat Batak. Pesertanya adalah para muda-mudi. Dulunya, jika di dalam kampung tertentu ada yang lama mendapatkan jodoh, disepakatilah untuk menggelar Gondang Naposo. Nantinya para muda-mudi kampung lain datang untuk melihat calon kekasihnya. Ya, sebelum pandemi COVID-19, Gondang Naposo merupakan festival rutin digelar di Samosir. Menjadi salah satu acara unggulan dalam Festival Horas Samosir Fiesta. Para muda-mudi beradu koreografi untuk menjadi pemenangnya. Ya, festival Gondang Naposo biasanya digelar saat bulan purnama setelah upacara Mangsaya Tahun, yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Mangsaya Tahun merupakan sebuah hari raya bagi masyarakat Batak tempo dulu. Ya, di beberapa daerah ada yang menyebutnya Pesta Bius, Pasat Horbobius, Patah Sumangot, atau yang lainnya. Mangulosi, menyematkan kain dengan makna-makna khusus. Jika datang ke acara adat Batak, ulos sudah pasti menjadi benda yang terus-menerus dilihat. Semua orang yang dianggap sudah memenuhi syarat pasti memakainya. Iya, dalam tradisi Batak ataupun beberapa etnis lainnya, seperti Simalungun, Karo, dan Dairi, mangulosi menjadi salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang. Prosesnya adalah dengan mengalungkan kain ulos ke pundak orang lain. Dari berbagai sumber menyebut, mangulosi dinilai akan memberikan perlindungan dari segala gangguan. Tradisi mangulosi dilakukan orang yang dituakan kepada kerabat yang memiliki partuturan, kedudukan yang lebih rendah secara adat seperti orang tua pada anak. Iya, dalam upacara pernikahan Batak, ada tradisi mangulosi dari tulang atau paman kepada kedua pengantin. Hal yang menunjukkan kekhasan relasi dalam keluarga Batak. Ragam ulos pun begitu banyak teman, tergantung siapa yang memakai dan untuk apa peruntukan ulos. Masing-masing ulos pun punya motif yang berbeda. Misalnya saja ulos bolean sunting dipakai sebagai selendang pada acara kematian. Ulos ragi hotang biasanya menjadi kado pengantin, dan ulos ragi huting yang digunakan gadis Batak dengan cara dililitkan di dada atau dikalungkan di leher oleh para orang tua yang sedang dalam perjalanan. Di era modern ini, ulos terus bertransformasi. Ya, banyak perajin yang menjadikan ulos sebagai bahan untuk pakaian. Mengokal Holi, cara orang Batak menghormati leluhur. Iya, mengokal Holi tradisi Batak yang kian sulit ditemui teman. Mengokal Holi adalah ritual menggali makam leluhur dan memindahkan tulang belulangnya ke tempat yang baru. Ini dilakukan etnis Batak sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Iya, dalam menggelar mengokal Holi dibutuhkan biaya yang besar. Upacara mengokal Holi juga membutuhkan hewan yang akan dikurbankan. Lebih lanjut teman, etnis Batak masih mempercayai jika arwah orang yang sudah meninggal akan hidup abadi, sehingga untuk menghormatinya, keluarga menaruh tulang belulangnya ke tempat yang lebih layak atau tinggi, yang berarti mendekatkan arwah itu kepada penciptanya.
Mengaukal holi juga bagian dari upacara menjaga silsilah keluarga. Tradisi ini juga dianggap sebagai simbol dari tingginya martabat dari sebuah keluarga di Batak. Iya, mengaukal holi dipercaya akan mengangkat martabat sebuah keluarga dengan menghormati orang tua dan para leluhurnya. Semakin indah dan mahal sebuah makam atau tugu, maka semakin jelas dan bergengsi status marga pemilik tugu tersebut. Marari Sabtu, ibadah para Ugamo Malim. Iya, Ugamo Malim menjadi salah satu kepercayaan leluhur yang hingga kini dianut oleh sebagian etnis Batak. Orang yang menganut Ugamo Malim disebut Parmalim. Pusat Ugamo Malim berada di Huta Tinggi, tepatnya di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Iya, Marari Sabtu menjadi salah satu ritual ibadah Ugamo Malim, teman. Ibadah selalu digelar secara kusuk. Ugamo Malim berisi ajaran-ajaran kebaikan dan sangat mencintai perdamaian. Ini terlihat dari doa dan perilaku para pengikutnya. Sipaha Sada dan Sipaha 5. Aktivitas spiritual para pemeluk Ugamo Malim memang menarik untuk dipelajari. Nilai-nilai yang diajarkan selalu berkaitan dengan kehidupan. Dalam hal penanggalan, Parmalim punya metode sendiri, bahkan punya hari besar yang salah satunya adalah Sipaha Sada. Sipaha Sada secara umum sering disebut sebagai hari pertama tahun yang baru. Namun, tidak sekedar perayaan buka tahun. Sipaha Sada juga dirayakan sebagai hari kelahiran tokoh suci dalam ajaran agama Malim. Menandai datangnya Sipaha Sada, sehari sebelumnya, warga Parmalim menggelar ibadah puasa penuh selama 1 hari 1 malam. Tidak boleh makan dan minum. Ibadah puasa itu ditandai dengan ritus mangana pahit, yaitu makanan-makanan yang pahit. Ritus itu dilakukan di awal dan akhir ibadah puasa. Ya, selain Sipaha Sada, ada juga Sipaha 5. Tradisi ini biasanya digelar di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Balige. Sipaha 5 rutin dijalankan setiap tahun. Nah teman, dalam ritual Sipaha 5, masyarakat Parmalim menggelandang seekor kerbau ke altar sebagai kurban persembahan. Kerbau itu dinamai Horbositiko Tanduk Siopat Pisoran. Ya, kegiatan ritual itu diikuti orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Ritual diiringi musik Ogung Sabagunan atau alat musik tradisional Batak Toba seperti tagading, sarune, ogung, doal, pangkeseki, dan umat Parmalim manortor atau menari sahadaton mengiringi penyerahan sesembahan kepada Tuhan. Sigale-gale, patung kayu menari dengan latar cerita syarat makna. Ya, ingat Danau Toba sudah pasti langsung teringat Sigale-gale, teman. Patung kayu yang menari diiringi musik Batak. Konon Sigale-gale dulunya bisa menari sendiri. Namun saat ini, patung Sigale-gale sudah digerakkan oleh manusia. Pertunjukan Sigale-gale masih eksis hingga kini. Namun di balik ketenaran Sigale-gale Tomo, ternyata ada tokoh-tokoh sejarah yang terlupakan. Ya, mereka termasuk orang-orang pertama yang memulai adanya atraksi Sigale-gale di Pulau Samosir. Adalah almarhum Jatiman Sijabat, orang yang mempopulerkan Sigale-gale. Mereka berdomisili di Samosir. Anak-anak Jatiman pun masih hidup di sana sampai saat ini. Nah teman, selain memandang tokoh atau penatua di Tomok Samosir, Jatiman adalah anggota kelompok pemusik Sigale-gale pertama kali. Dari memulai pembukaan wisata Sigale-gale hingga akhir hayatnya, dia mendedikasikan diri bermain musik. Ya, pertunjukan seni Sigale-gale awalnya diperkenalkan pada wisatawan pada tahun 1960, teman. Ya, ketika itu ada warga setempat bernama Mangoloy Sedabuke beristrikan Boru Gultom, membawa wisatawan asing atau bule untuk pertama kali ke Tomo, Pulau Samosir. Setelah itu, para raja bius atau tetua dan tokoh-tokoh masyarakat di Tomo berkumpul. Ya, termasuk tokoh-tokoh yang ahli di bidang seni musik, seperti Jatiman Sijabat dan para panortor atau penari tradisional Batak juga dikumpulkan.
Kesepakatan untuk memperbaiki perekonomian dari sektor pariwisata untuk masyarakat Tomo tercipta. Diambillah satu silsilah cerita tentang si Gale-Gale untuk dipertunjukkan. Seperti apa legenda si Gale-Galenya bisa dilihat di video ini ya. Saat ini, atraksi si Gale-Gale tak lagi hanya ada di Tomo. Pihak Museum Hutabolon Simanindo dan juga wisata batu kursi persidangan di perkampungan Raja Sialagan telah ikut mempertontonkan si Gale-Gale. Horja-bius, tradisi musyawarah ala etnis Batak. Iya teman, Horja-bius ritual berusia ratusan tahun ini merupakan elemen dasar dalam sistem kelembagaan masyarakat Toba. Sebuah tradisi ruas Parmalim menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah. Raja bersama tetua adat berkumpul mengatur tatanan pemerintahan dan spiritual pada satu kampung di zaman dahulu. Horja-bius terdiri dari beberapa ritual, mulai dari Ulaon Hahomion, Tortor Tunggal Panaluan, Tortor Pasiarabu, Marjonting, Pajonjong Borotan, Makarikiri Horbo, ditutup Mangalahat Horbo. Ulaon Hahomion berisi ziarah ke Tambak atau makam Dolo Opuraja Sidabutar dan Mangalopas Tumual Natio. Ini ritual penghormatan kepada roh-roh leluhur untuk memohon berkat perlindungan dan kelancaran dalam melaksanakan tahapan-tahapan upacara selanjutnya. Lebih lanjut teman, di Desa Tomo, Horja-bius menjadi salah satu event tahunan, bagian dari Hor Samosir Festival. Dikemas dalam bentuk teater kolosal, modifikasi yang tidak melunturkan kesakralan. Pada masanya Horja-bius Tomok adalah persembahan kepada leluhur Opuraja Sidabutar yang telah mendirikan Kampung Tomok. Suku Batak Toba memiliki pemahaman bahwa roh leluhur masih ada di sekitar mereka, meyakini roh akan mengawasi dan tetap menyertai keturunannya. Kepercayaan ini terpatri hingga saat ini bagi mereka yang memegang teguh budaya Habatakon. Nah teman, itu tadi adalah 7 upacara adat Batak yang harus kamu ketahui. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.